mungkin kan seperti dijelaskan dari di awal tadi kan sebenarnya regulasi dan kebijakan itu kan lebih mengarah gimana sih pemerintah terhadap pembangunan restoran mungkin pembuatan restoran mungkin ini tidak ini ada contoh bahwa ini harusnya sudah mengarah ke restoran tidak percaya diri padahal ada satu tahun itu jadi tahu pilih jangan itu dapur yang higienis dan mudah dibersihkan itu kan ada hukuman restoran jantungnya apa? Artinya kamu belum bisa menghubungkan ini dengan proyekmu karena proyekmu tidak kamu definisikan dengan jelas. Padahal itu berhubungan. Nah lalu mestinya ini kalau buatnya higienis dan mudah dibersihkan ya dikasih garis yang apa yang higienis dan mudah dibersihkan. Garis yang lurus atau yang melengkung nih. Cacingnya dipakai ya menurut cara ini ya sistem ventilasi dan pencahayaan yang baik. Gimana sistem ventilasi dan pencahayaan yang baik? Nah gitu loh ya. Oh ventilasi silang darah mengalir dari tanah ke kiri, sinar yang cukup tapi tidak menyilaukan seperti ya, gimana kamu mendesain bahannya ini ada hubungannya penyediaan air bersih untuk pengolahan makanan itu kaitannya dengan utilitas. Jadi air bersihnya kalau utilitas itu pasti kamu ngomong 3A apa itu? Ngomong sumber, ngomong sistem, dan ngomong distribusi. Sumber air bersihnya apa? Sistem yang mau kamu terapkan apa? Distribusinya bagaimana? Ruang modul ya, jalur utilitas. Sudah dapat A ya? Saya yakin itu hubungannya ya, hubungkannya semua mata kuliah kamu hubungkan sekarang. Jadi kamu implementasikan di rancangan ini utilitas untuk penyimpanan bahan makanan yang aman. Gimana caranya? Berarti di restoran ada biar aman, ada tempat penyimpanan bahan makanan yang ada yang beku, ada yang dingin kan gitu. Kalau saya masuk dia ke tempat penyimpanan yang pendingin saja ya, kayak surkis itu. Kalau yang kaki-kaki itu ke freezer dia, yang beku kan itu. Nanti itu ini ada hubungannya, cuma kamu nggak bisa menunjukkan karena proyekmu nggak terdefinisi. Oke, lanjut. Yang lain itu ya, di semua yang kamu hadirkan itu berhubungan dengan proyekmu. Ini apa ini? Ini presiden apa? Presiden apa? Saya udah minggu lalu sudah sebut dua presiden fungsi dan presiden arsitektur. Presiden itu ada dua. Ada presiden fungsi, maka kamu harus nyari objek presiden yang persis dengan proyekmu. Kalau presiden arsitektur boleh tidak persis, tapi kamu cari komponen arsitekturalnya yang menginspirasi kamu untuk kamu terapkan pada proyekmu. Nanti presiden apa? Karena kok presiden fungsi? Kalau presiden fungsi lengkap gambarnya deh. Ada layoutnya, ada denahnya,
Itu ini dua gambarnya. Oke ya, nanti tegakkan presiden apa yang jelaskan. Kalau presiden fungsi, maka kamu nyari datanya yang lengkap. Fungsi namanya. Minimal kamu bisa menjelaskan ruang-ruang yang ada di restoran itu melalui presiden itu, objek presidenmu ya. Oh, di restoran itu. Kalau restoran kan juga sebenarnya jual beli ya, jual beli makanan, minuman gitu ya, itu yang jual beli. Saya jual beli dong. Ada ruang apa? Ada ruang, ada kasir, ada pemesanan, ada dapurnya dan sebagainya. Itu ini gambarnya ini, itu isinya apa? Ini cocoknya presiden arsitektur. Kok tiba-tiba atap melengkung menyerupai tulang, bambu bertumbuh ini memang dari bambu dia. Apa kenangmu itu begitu itu? Saya ini sama bambu itu dulu rata itu. Ya, hindari itu yang rata-rata ya. Nah, oke nanti coba. Ini presiden. Oh, dari bawah. Restoran itu apa? Area entran adalah area apa? Oh, area entran. Restoran itu apa? Itu pertanyaan. Restoran yang mau kamu buat itu apa definisinya ya? Tempat menjual dan membeli makanan dan minuman khas Jepang misalnya. Oh, Japanese restoran misalnya. Itu civitas itu jangan nyebut pengunjung ya. Nanti apapun proyeknya kamu tulis pengunjung. Pengunjung itu bukan apa-apa deh. Seperti kamu ke rumah sakit, parkir, tengok temanmu cepat sembuh ya pulang kamu. Adakah ruang pengunjung di rumah sakit? Ada? Enggak kan? Yang ada ruang tunggu pasien. Pengunjung itu bukan siapa-siapa. Jadi ini kayak makanan, apapun makanannya, minumnya kayak botol terus pengunjung. Itu mestinya penjual, pembeli, itu ya tergantung pada definisi. Hindari, jangan pakai pengunjung, karena pengunjung itu bukan siapa-siapa. Pengunjung itu orang sekedar lewat gitu. Terus anunya, sivitasnya yang dua, pengunjung resepsionis gitu. Yang masak nggak ada. Pesan kan 2 tahun lah jangan makan-makan. Nah, tiba-tiba meja resepsionis, area tunggu, area makan mestinya. Ini aneh. Coba pakai ininya ya, logikamu pakai ya, logikanya pakai. Manajemen area. Ya coba ya belajar ya benar dengan sekedar gitu ya. Ya begini kamu kuliah kalau begini coba belajar itu betul. Saya orang yang detail ya, saya pasti akan cek anda detail. Ya arsitek itu mestinya detail. Jadi saya teringat dulu satu garis yang kamu buat itu harus ada artinya, ada maknanya.
tidak ada yang salah dan benar, yang ada logis dan tidak logis. Ini nggak logis. Terus jelaskan sumber yang kamu rujuk itu ya, untuk memperkuat argumentasi. Restoran itu ini Pak, sumber yang saya rujuk ini. Tidak akan terjadi debat kalau kamu sudah jelas merujuknya dengan sumber yang jelas gitu, yang valid itu sudah. Kalau enggak ya Pak, ya coba terus nanti. Ya ini korban dulu ya. Fungsi utama restoran, fungsi utamanya dari mana dapat fungsi utama restoran apa? Di restoran itu ada fungsi apa saja? Ada fungsi apa namanya jual beli, komersil, memasak apa namanya fungsi apa? Fungsi produksi, dia memproduksi di situ ya, dari bahan baku menjadi barang jadi. Terus fungsi apa lagi? Nah, itu caranya ya, mencari fungsi utamanya ya. Oh, kalau ada jual beli berarti dia komersil. Oh, kalau ada mengolah bahan berarti dia produksi. Ya. Oh, kalau ada apa lagi misalnya apa ya di restoran itu yang suka ya apa pada produksi itu ya. Yang lain itu ya. Nah, ini dari mana datangnya? Ini kelihatan karakteristik pengguna. Penggunanya siapa? Pengunjung, pembeli ya, tulis pembeli yang single, yang couple, yang family, yang group, misalnya ya. Itu nanti bisa. Ini apa nih? Karakteristik pengguna bukan ngomongin datang bersama keluarga, bukan. Karakteristik pengguna itu umurnya gitu ya. Umur berapa aja akan kamu akomodasi, dari orang tua sampai anak-anak. Nanti fasilitasnya berbeda. Apakah dia normal atau dia disabilitas? Nanti fasilitasnya berbeda. Didefinisikan dengan tidak ya. Orang Jepang atau orang Eropa dimensinya akan berbeda, budayanya berbeda. Jepang itu pendek, misalnya Eropa itu tinggi-tinggi, ininya beda, sebab itu beda, cara makannya beda. Kalau Eropa tahu kamu jumlah alat dia makan, pisau, sendok, segala macam, tahu berapa jumlah? Nah, yang itu pelajari, ya. Jangan dianggap gampang deh. Apalagi kamu anggap gampang selesai dapur atau luar biasa. Dapur itu rumit di restoran. Nah, sekali tahu makanya standar dapur untuk restoran dengan seat 150 gitu. Ada berapa persen dari luas tempat makan itu dapur itu ada standarnya. Luas dapurnya sekian persen dari luas ruang makan. Carikan datanya ya. Ini karakteristik penggunanya dalam sini ya. Bukan datang bersama keluarga. Yang keluarga misalnya berapa jumlah keluarga
2 anak, RT 1, asisten rumah tangga, misalnya. Atau berapalah silakan, sehingga settingnya nanti dia betul-betul tinggi. Kakek, nenek, bapak, ibu, anak 3 itu misalnya. Nah, gimana kemudian nanti kalau dia bertambah besar, gimana setting, kamu membuat setting agar meja itu kalau bertambah jumlahnya bisa disatukan, lalu dia bisa berbanyak. Wah, hanya itu yang harus begitu. Oke, terus lanjut. Nah, kegiatan ini dari mana datang jenis kegiatan? Dari mana datang? Kegiatan itu datangnya dari penggunanya, apa itu sana penjual pembeli misalnya, ngapain dia? Membeli makanan dan minuman misalnya, atau ada yang penggunanya sekedar minum saja, kemudian menikmati apa namanya pastry, kegiatannya untuk dia dapat makan, urusan parkir, kemudian dia mencari tempat duduk, atau dia memesan makanan, membayar, lalu dapat bendera, nomor kursi, lalu nyari tempat duduk. Maka itu sistem yang mau kamu terapkan. Nah, itu ada di atas penjual misalnya, penjual itu kan banyak aktivitas, mulai yang menerima bahan baku, yang nyeleksi sayur, daging, kualitas apa enggak, baru kemudian yang menyimpan, baru kemudian yang memasak, yang masak bukannya di urutan itu ya, diawasi oleh chefnya. Yang ada yang makanan, ada yang bakery-nya, ada yang buat minumannya di mana itu detail. Kedua kegiatan utama kegiatan ya terus yang lain ya saya berkaitan dengan sama sekali dan bisa berpikir siapa mana kriteria lokasinya dulu. Pertanyaannya kan lokasi yang bagaimana yang dibutuhkan oleh restoran Jepang, ya. Lokasi yang bagaimana? Oh, di kawasan yang diminati oleh orang-orang Jepang. Anda cari sumbernya, mau kawasan apa sih kalau orang Jepang berwisata yang dia sukai? Tadi sumbernya jurnal atau apa penelitian orang gitu ya, atau di dinas pariwisata ada ininya,
plus saya pikir ini benar apa enggak gitu ya. Begitu ya terusun kamu berpikir maka kamu ada, jangan langsung belok gitu. Jadi rada tikus kamu makan kayak kemarin ini. Dia pikir, oh tidak benar ya ini. Kamu bisa, jangan nyebloknya sini. Oke, pokoknya semua harus bisa mengargumentasi. Kemarin saya ngajar sangat berbahagia saya. Ngajar teori perancangan luar biasa, mereka kritis studi berangkat terus saya ngajar. Anak-anak itu kritis, bahagia saya. Sebab dia baca Francis Descartes itu sangat kritis dia bertanya. Nah saya ingin itu kalau Anda bahagia Anda saya, kalau Anda serius ya. Oke, nanti jelasin kriteria. Kalau di site alternatif site dulu, site yang bagaimana setelah lokasinya tertentu, baru kamu tanya site yang bagaimana yang dibutuhkan oleh restoran saya buat kriteria. Oh, terletak di jalan utama, terletak di lintasan perwisata itu misalnya silakan. Lalu kemudian ada alternatif, lalu kamu buat kriteria. Di antara alternatif ini, mana yang paling sesuai dengan restoran saya? Itu pertanyaannya. Dan pilih salah satu dari alternatif itu melalui kriteria itu. Cara berpikir itu ya, lanjut. Kok ada itu kriteria saya sebetulnya, tapi coba kemarin aspek view kalau mau dekat dengan pusat kota gitu, kan kertas pakai jadi sambil gambar enak. Oke, saya lanjut nih. Oke, terus ini mana saya alternatifnya. Nah, ini ya alternatifnya dulu ya, baru pilih site-nya, baru datang setelah terpilih site-nya datang ke saya. Kalau saya dulu juga saya di Lembongan, seminggu saya di situ. Setiap pagi saya datangin saya di pojok sini, saya renung gimana sih matahari, gimana sih orang bergerak. Siang saya datang di sudut ini lagi, saya nikmati site itu. Jadi nanti site itu yang berkata tentang dirinya, oh ini loh bagusnya, oh view yang bagus itu kesana loh. Site-nya yang berkata itu, kan tidak. Kalau kamu meresapi site itu, makanya datang ke sana terus menerus, nikmati site-nya itu. Itu bisa. Saya zaman belum ada transport kayak sekarang di Lembongan, saya numpang sama nelayan itu tidak sampai ke Lembongan. Itu perjuangannya dulu untuk mengetahui site. Ya, kan dulu belum ada Google itu, jadi langsung ke sana, ke sini lagi saya di tepi pantai, seminggu itu sampai saya tahu tetek bengeknya tentang saya itu. Nah itu oke lanjut. Jangan sekedar itu ya, kok terserah ini kamu ini yang
tornya fleksinya coba. Dukung yang satu kembali lagi. Tadi udah ada ke fleksinya. Yang isi kan apa itu kriteria ADB yang udah belum itu nanti itu ya di konsep baru kamu buat itu tutornya. Proses desain yang utama nanti. Oh saya mau merancang restoran ini, gitu ya. Terus bagaimana caranya? Tawarkan metode di proses desain. Nanti dalam merancang restoran ini saya akan gunakan tahapan ini. Oh prosesnya seperti ini. Itu loh untuk meyakinkan owner ya. Sehingga proyek itu bisa diterima, kita belajarnya. Tapi kok sudah sampai KDB apa? Belum sampai bil apa ya? Masih wow gitu ya. Tahapannya ya. Kenyal saya ngomongin di mata dalam perancangan kamu tiba-tiba. Ikuti jadwalnya. Jangan lebih-lebih, jangan nyontor-nyontor yang itu ya. Oh ini dah ada jadwal. Ya, benar ini. Nah, itu benar. Oke, nanti coba. Yang lain itu ya, tornya pakai anu dia. Tor sama yang lain itu pegang. Ini bisa aja dihafal. Oh tiba-tiba ini loncat-loncat ini. Maksudnya apa? Nah, coba ini. Karena kamu tidak ngerti ya. Pasti. Oke. Nanti tanya ke yang ajar metode ya. Karena kamu udah lulus kapan merancang metode ya. Oke. Oke ya gitu ya. Ini kelompok 1 jadi anu ya. Jadi avant-garde. Nanti yang lainnya tolong yang direvisi ya. Ya silakan kelompok 1 terima kasih ya. Oke, kelompok 2 silakan kelompok 1. Kelompok 2 Jadi kamu restoran di mana? Di pesisir. Ya. Tiba-tiba di jalan apa? Di Renon. Di mana? Oh di sana. Jadi kalian membahas tadi ini tuh nasi goreng, bedanya kos-kosan Elit sama Gesos ini. Andaikan nasi goreng biasa sama nasi goreng spesial. Kemarin saya bahas ikan lebih sama Tuhan. Sekarang nasi goreng sebenarnya. Oke, jadi begini. Kalian harus paham. Coba cari di, ya gampang aja lah, ChatGPT. Coba cari. Guest house ini itu tuh biasanya bisa secara KBLI, ya. Jadi KBLI atau turunannya kita bilang itu bisa disebut sama pondok wisata. Ya, kalau ini guest house kan, ya bisa disebut dengan pondok wisata itu mirip-mirip. Dan secara pengertiannya tadi kan udah sempat bilang ini itu tempat penginapan untuk tamu. Tamu, artinya dia sudah punya rumah dong. Betul? Kalau kalian bertamu ke sana otomatis sudah ada tempatnya. Ya, dan kalian bertamu di sana. Secara otomatis karakteristik lokasinya tadi yang keluar itu adalah di area permukiman. Karena pondok wisata, guest house, apalagi itu yang mirip-mirip secara KBLI turunan, dia itu berbaur dengan lingkungan.
Mau dia nasi goreng, apalagi ada nasi goreng tom yum, nasi goreng Sunda cekuk, nasi goreng tanpa saus, tanpa kecap dan segala macam. Ya mereka harus menikmati itu, gitu. Ngerti kan? Ngerti maksud saya? Guest house itu kayak di kampung saya itu ada guest house. Jadi ada tempat wisata, di mana tempat wisata itu agro wisata salah. Di sana dia bikin si guest house supaya orang-orang tahu bagaimana si pengguna rumah tersebut itu memberitahu kepada orang-orang yang menginap sebagai tamu, kegiatan saya itu seperti ini. Secara otomatis yang peminatnya orang di sana kan orang-orang yang cinta alam, bukan orang yang suping naik emek, motor-motor yang reguler. Ngerti? Itu yang namanya guest house. Jadi pertanyaan dosen itu kan nanti jadi bedanya guest house sama villa apa dong? Tadi kalian kan mas hotel dan segala macam. Bedanya di situ. Pak, kami bikin guest house itu tuh sepengetahuan kami definisinya dia memang berada di permukiman. Dan secara definisi yang kalian sudah lihat tadi, ya, ini adalah penginapan untuk tamu. Secara otomatis dia sudah ada rumahnya. Kalian sediakan di sana sih bangunannya. Terus jadinya kita nyari set gimana dong Pak? Cari dekat permukiman, mungkin yang akan nempel sama perumahan warga. Pengelolanya siapa? Pemilik set warga lokal. Pemilik rumahnya di situ. Jangan sampai ada resepsionis dan segala macam, memang ada. Tapi yang diatur oleh mereka si pemilik di situ. Berarti coba dicari kembali, digali lebih dalam lagi. Dia itu seperti apa sih? Jelas. Kalian sebenarnya udah benar tadi, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian bikin. Saya yakin. Kalian udah bahas ini untuk rumah tamu, gitu. Dari situ aja udah berpikir. Ya, karakteristik saya tadi harusnya kan dekat dengan permukiman, dekat dengan kegiatan wisata. Harusnya begitu karakteristik saya. Lokasinya mau di Gunung Batur, silakan. Jangan nyari Gunung Batur yang kosong, tidak ada permukimannya. Cari Gunung Batur yang mungkin ada permukimannya yang aktif dengan kegiatan berkebun, seni mungkin, atau apa di sana. Sudah mulai paham guest house ini. Ya, jadi kalian cari lingkungannya di dunia Batur, mungkin lingkungan mana, itu saya juga nggak hafal di mana. Nanti kan set kalian beda-beda. Dari set kalian beda-beda ini kan kalian bisa melihat tipikal rumah-rumahnya di sana seperti apa. Itu akan mempengaruhi si desain kalian nanti. Pertanyaan saya, studi presidennya ngapain kalian lihat si kondor? Itu yang jadinya lucu. Kalau ada Pak Nuri tadi habis. Ya, studi presidennya itu ya pasti kayak mungkin bongkar seni itu banyak dia saus. Ada dari bongkar seni itu banyak. Rumah-rumah yang berbaur kita anggap ya villa lah, rumah-rumah mewah, nasi goreng spesial gitu. Yang bergaul dengan nasi goreng Sunda cekuk. Tapi mereka rasanya jadi satu. Ya mungkin rumah warganya lebih jelek sedikit, si guest house-nya lebih bagus sedikit. Iya, jangan sampai definisi itu kalian tidak paham padahal benar. Cara menjelaskannya ini mungkin bacanya mungkin kita masih. Oke, jelas. Nah, nanti diperbaiki lagi si studi presiden. Studi presidennya kan udah tahu kan, oh sama Pak Nadi ini studi presidennya kita harus cari bangunan-bangunan yang ada di luar, di permukiman nih. Di desa saya itu ada banyak, di Bokase itu ada banyak. Di Mbak Bayu mungkin atau tidak ada. Kalau di sana udah campur sama dulu. Kalau kalian mau lebih modern lagi bisa di sana. Tapi mungkin zaman dulu di sana ya. Kalau sekarang kan banyak bilang rumah warga hilang. Jadi definisi kalian udah kenal berbaur dengan lingkungan, berbaur dengan masyarakat itu udah kenal dari sekarang. Tapi kalian masih berpikir ini villa atau dari nasi goreng spesial gitu. Padahal sebenarnya kalian pikir saya buatnya pakai Sunda cekuk, si spesial si keju. Ya, jadi kalau menurut saya pahami dan cantumkan apa yang sudah dibilang sama Pak Dedi kutipan agar itu menjadi satu. Saya searching aja di Google tadi sementara saya cari untuk memvalidasi apakah benar pernyataannya atau tidak. Benar, ada di sana. Banyak kok ada definisi di sini.
definisi para ahli. Kenapa? Sampai ada sejarahnya kalau nggak salah tadi saya cari. Kenapa guest house itu bisa timbul? Kenapa itu bisa lahir? Karena wisatawan itu ada dua jenis. Satu jenis wisatawan yang mencari fasilitas yang ada. Satu jenis adalah wisatawan yang mencari budaya atau lingkungan. Gitu. Kalau yang nyari fasilitas, dia itu carinya kalau contoh sekarang ke Ute, nyari base club, nyari banyak. Kalau yang mau nyari dia experience, ya mungkin dia ke Ubud sementara ini, atau misalnya ke Candi Dase. Dia ingin tahu bagaimana sih masyarakat lokal itu melakukan kegiatan, dan saya ingin tahu. Ngerti? Kalau mau nyari studi berdasar mungkin yang ada agro-agronya gitu. Jelas? Saya cukup mungkin sampai dulu. Karena proses desain ini sepertinya Pak Nuri udah kasih tahu. Oke? Jelas ya? Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti sisanya kita bimbingan kembali sama kalian, bimbingan saya. Ya. Oke, itu aja. Diperbaiki. Ya, dari saya sudah. Diperbaiki dulu sesuai dengan arahan Pak Menteri, saya dan Pak Dedi mungkin, atau nanti ada pertanyaan. Tapi dari ceritanya Pak Dedi sama Pak Dedi dan saya bisa menjadi dasar koreksi ya. Oke. Mungkin cukup untuk malam ini. Sebelumnya ada pertanyaan. Ya. Oke, kalau begitu kita akhiri untuk lihat hari ini. Terima kasih. Karena tanggal 24/22 ada kerja praktek dari kantor terus ke Sumbar. Jadi di tanggal 26 kan masalah itu kan evaluasi 1. Jadi saya berhalangan hadir. Nanti gimana ya? Kamu ke saya? Iya, so. Bisa nyusul nggak buat Anda kayak gitu? Bisa nyusul nggak kayak gitu? Karena ada kegiatan ke Sumbar dari kantor. Sudah berarti kumpul sebelum tanggal. tapi saya tetap pakai kalau saya nitipin sama orang dari kantor gitu ya. Kalau sebelum tanggal evaluasi, berarti emang udah persiapan kalau harinya nggak bisa. Ya gitu aja. Nah, aku mau apa? Evaluasi 1 ini nggak bisa hadir di tanggal 26. Jadi dikasih evaluasi kan nanti mengumpulkan dari kalian atau cuma masih kartu pimpinan sama surat dari kantor. Tetap kalian evaluasinya itu di tanggal 1, di tanggal 26. Mak aku yang nggak ikut. Emang kartu yang dijimin? Ya ini nanti aku kasih ini kompetisi itu SCP. Kalian semua harus dari kantor. Nggak nyari tanda tangan sekarang? Ini kan disuruh bergemu ini kan. Apa namanya materinya udah kita benerin baru kita yang lagi bapak. Ini bebas dan menyari bapaknya ke rumah masuk ke kampus pas siang apalagi Nyari bimbingan itu tapi cemas. ya ini ayo kita bisa ngasih mungkin minggu depan kan lagi ada pertemuan Tapi minggu depan itu tapi sebelumnya oh ya sebelumnya ya sebelum libur sebelum libur. Pokoknya hari Senin Selasa kita bimbingan Zoom. oh nggak tahu apa
Kan presentasi itu bagus kita ke bapak aja. Ada revisi lagi, kan dibenerin nih. Ya, berarti kan pendengar belum jangan Berarti ini memang dikosongin dulu kan? Nanti kalau udah ada hasil baru diisiin. Tampan banget murah. Mana Mas? Ya, ada. Mungkin belum. Masih ada uang? overall sama kadang-kadang lebih. Sebenarnya capek. Sebenarnya spesial. Oh. Tapi kalau nggak ngerti deh enak lucu. Biasa ya. Karena nelfonmu. Oh ya. Siapa ada kamu? Ada kamu. Ada kamu. Pulang nih. Kopinya mau pulang, siapa dikunci? Kuncinya Ki. Kuncinya Ki. Pak dong, coba. Lambat nih sih. Nggak buka puasa nih. Nih buka puasa. Kita puasa. Waduh. Jemputnya pura-pura kan nih. Biar dikasih nilai tambah katanya. Biar dikasih bekal tambahan ya. Iya. Ki, gak usah nama aku. Bangsat nyepat tuh kaosnya anjing. Sakit. Perih nggak? Di mata? Hah? Pernah lihat. Ya ini nih air. Nangis sekarang. Air. Mulai motor Pak Dadu. Amita, kamu tuh pendek. Cantik kali. Wah, masya Allah. Jangan terus gitu. poin gitu kan. Iya. Cuman daripada ngomong di belakang. Enggak. Di belakang ngomong. Oh. Rizky, tak kirain kayak dosen dari tadi sumpah. Di belakang ngomong. Serius? Ini orang yang berpuasa. Oh, oke. Mana? Di belakang. Buka. Buat kita mana, Jun? Oh, jadi gitu doang. Kau tak puasa lah. Sering. Loh, aku puasa gimana? Kau tak puasa lah. Ya, Open house? Hah? Open bed lo. Rusak di palmas. Jangan. Nggak tahu nanti. Open ya. Open war. Nyari apa lagi ya? Nyari apa lagi? Udah. Ini nyari apa? Tas kucing. Ini bodoh lu tas gede. Tas kecil. Ini temanku nih, Mbak Kunci. Terus ada baliknya. Yang pakai baju enggak? Baju enggak hitam. Ya, kunci sih. Udah dibalikin. Tarik ya ke atas.
Dah. Besok-besok tumblermu tinggalin, Nat. Tumblermu tinggalin. Puki lasso, puki mai. Iya. Jenis itu lah. Kadang-kadang bakso. 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 Nih, boleh plek lu. Dia bisa. Plek apa? Plek marlin, main. Boleh plek. Ayo sih. Ya saya gitu kan ke rumah masing-masing ya. Plek emang udah pasti babi. Ya, ada ikan. Plek marlin Pegawai kan? PU juga Marlin kan. ada ikan. Mana yang biasa kebeli Pak? Apa? Plek babi. Nggak pernah. Ya plek babi. CEO. Jan, CEO yang nyamar. Jan. Nah, aku soalnya ngentut dia babi enggak. Kita pria. Mabuk ya, kita ya babi haram. Cukup. Terlalu didefinisikan. Nah, kan? Dia tak resak di sini. Ding. Balik. Ya, balik dulu. Nanti kita bahas stupa lagi. Mending kita balik tidur, istirahat, bahas stupa besok. Sal, kemana Sal? Kemana? Sama? Ngoyan. Ngoyan nak masuk ya. Dia nggak nanya gini, nggak nanya stupanya pakai. Hah? Nggak nanya stupa dia pakai. Ada, aku nggak ada, soalnya dia hilang. Nggak foto, kita nggak ada fotonya. Foto marketnya ada, penjelasannya nggak ada. Sama sekali nggak ada foto penjelasan. Tahu, tak tahu. Aku nggak ada sih, itu di kos yang lama. Kita tahu kabarku udah bersih-bersih. Mau Sal, kasih Sal. Ayo. Kapan kita berkunjung ke site ini? Kapan kita berkunjung? Kalau dari Pak Daden, enggak. Pak yang sekarang tuh beda, sama adik tingkatnya. Apa bedanya? Bedanya tuh tar aku giniin ya, aku baca. Apa beda? Hah? Apa ya beda? Beda. Ini cara manggelonte. Oh gini. Sekarang tuh disuruh buat board yang berisikan pembahas desain. Kita disuruh mencari objek lantai sama dinding gitu. Oh. Jadi dia nggak dapat market. Nggak tahu ya. Mungkin bilang kayak gitu. Tupa nggak tuh? Tupa. Material lemahan enggak? Enggak, stupa dia nanya ke aku, stupa aku bilang nggak ada. Oh beda ya sekarang. Kamu stupa 1 kan? Ayo, hati-hati. Kakak tua. Kamu Kayak 2002. Aku 2002. Pulang. Aku gitu. Nih, kamu stupa 1 kan? Aku bilang gitu. Iya, stupa 1. Ini desain depan kumpul E1. Beda. Orang ada E5 sekarang. Berarti 2 sama. Hai. Hati-hati ya. Nggak ada esnya. Nggak ada esnya. Nggak ada es. Mai. Hei. Kur. Tuh. Bang ngitungin apa Sal? Ngitungin apa?
Kayak udah duit nih, tak makan nih, tak buka nih, asik nih, oh. Ngombe langsung makan. Alhamdulillah. Udah rezeki dari Salma hari ini. Periksa nggak apa-apa. Lampu belakangmu nggak pernah di gini. Masih ya mati ya ini. Ya kan kemarin tempat depannya doang kita Tak lucu. Depannya sekarang lampu yang hidup baru. Dari jalan baru kerasa gelap kan. Ada. Mau di mana? Di bensin di mana? Pertamina mana? Taat aturan misal. Kontestan dibanding sempat tahun ya. Kami sudah menyusun beberapa bagian. Kalau satu itu sudah didahului oleh bagian komunikasi. Kami kan harus bisa menggambarkan fasilitas atau proyek apa yang akan kalian kerjakan. Karena kalau dari persepsi, mungkin saja persepsi dari setiap anggota kelompok itu berbeda-beda terhadap restoran, terhadap art shop. Asap itu si A bilang, oh dia menjual lukisan, gitu. Si B bilang, asap itu maksudnya itu adalah yang menjual kain tenun. Si C, asap itu adalah yang menjual bahan-bahan gerabah, art shop. Nah, bagaimana caranya kalian bisa menggunakan persepsi kalian? Kalian harus melakukan studi di sini. Studi apa? Studi literatur, standar kebijakan, dan juga presiden. Minimal 3 studi itu yang harus kalian lakukan sehingga bisa mendefinisikan apa sih proyek yang akan kalian rancang. Paham ya? Kalau seperti sini, art supply store ya, toko alat seni, custom art shop. Saya belum paham betul bagaimana caranya. Kok bisa jenis-jenis art shop itu bisa dari 1, 2, 3, 4. Sumbernya nggak jelas juga dapat dari mana. Jadi saya dari awal udah memang nggak percaya sama strategi yang disampaikan oleh kelompok 2 karena ada sumber di paling awal definisi art shop. Nah, art shop adalah toko yang menjual berbagai karya seni dan kerajinan seperti lukisan patung, lukisan, mungkin adanya maksudnya ya, lukisan, patung, ukiran, keramik, serta berbagai produk kreatif yang dibuat oleh seniman atau pengrajin yang biasanya digunakan sebagai hiasan kolektif atau sebagai yang memiliki nilai estetika dan budaya. Ini merupakan sebuah kesimpulan
seharusnya kesimpulan ini didapatkan dari intisari setelah kalian mempelajari makna aksot yang sudah dikemukakan oleh ahli. Misalkan ya, si A bilang aksot itu adalah bla bla bla, sumbernya jelas nih. Si B bilang aksot itu adalah bla 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 dengan sumber yang jelas, dengan sumber yang valid. Jadi setelah kalian mempelajari definisi apa sih itu aksot, itu kalian bisa menarik kesimpulan. Tapi jangan semata-mata langsung dipampang kesimpulan di akhir gitu, tanpa harus menurut kelima kalian bisa mendapatkan kesimpulan ini. Oke, cara mendefinisikan objek yang akan kalian baca. Terus ini paham ya? Kenapa sih harus mendefinisikan? Karena itu tadi, masing-masing kalian itu mempunyai persepsi beda-beda pasti. Ya, ini ada 1, 2, 3, 4 orang harus kelompok. Keempatnya mungkin mempunyai persepsi yang berbeda terkait dengan apa sih yang mereka persepsikan terhadap aksot. Ya, kesimpulan yang harus kalian berempat tarik ini adalah hasil dari kalian mempelajari makna atau arti aksot yang sudah ada sebelumnya dengan sumber yang valid. Paham ya? Jadi sebelum menarik kesimpulan, seharusnya kalian menjabarkan dulu aksot menurut si A adalah seperti ini, sumbernya itu valid, ya. Aksot menurut si B adalah seperti ini, sumbernya valid. Ya, kayak gitu ya. Jadi setelah kalian menguraikan berbagai macam sumber yang valid terkait mendefinisikan apa itu proyek yang akan dirancang, kalian bisa menarik kesimpulan seperti itu. Jadi menurut kelompok A, aksot itu adalah bla 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 yang kalian dapat dari berbagai macam literatur atau teori yang sudah kalian paparkan sebelumnya. Paham ya? Kalau belum paham, silakan ditanyakan nanti ya, biar nggak langsung berlaku. Bisa mendefinisikan secara operasional proyeknya akan dirancang, ya. Jangan langsung dari kesimpulan, tapi harus mengungkapkan definisi abstrak atau apapun proyek yang rancang itu berdasarkan literatur yang ada. Oleh karena itu, kenapa sih kalian harus studi literatur pustaka, habis itu studi standar kebijakan. Next slide. Oke, jenis-jenis aksot, jenis-jenis pesisir. Oh, pesisir dulu ya. Oke, pesisir berpasir, pesisir apa tadi? Berbatu, berlumpur, karang, dan delta. Ini dapat dari mana? Kalau menurut saya tahu pesisir itu adalah ada batas ketinggian berapa meter dari permukaan laut. Dataran tinggi yang disebut dengan dataran tinggi itu adalah dataran yang berada di berapa meter atau berapa ribu meter di atas permukaan laut. Kalau pesisir itu seperti itu. Jadi tolong coba cari definisi pesisir secara biologis dulu deh. Ya, baru bisa mendefinisikan pesisir dengan jelas. Next slide. Jenis-jenis aksot juga begitu. Oke, ada toko seni, ada toko seni custom, ada toko merchandise, ada toko lokal dan handmade gitu ya. Saya masih belum percaya sih, karena belum menampilkan apa tadi? Sumber yang jelas. Belum menampilkan sumber yang valid. Waktunya bukan ini jenis-jenis aksot yang kami minta ya. Jadi coba dipelajari kembali, coba dibrowsing kembali berdasarkan hasil kajian pustaka atau teori-teori yang sudah para ahli kemukakan terlebih dahulu mengenai aksot ya, atau berapa jenis aksot. Karena kalau belum bisa menentukan ini, belum bisa menentukan spesifikasi proyek, itu tidak bisa dijelaskan. Kenapa saya stop di aksot? Kan dokternya masih kacau, ya. Kalau dokter masih kacau untuk memberikan spesifikasi itu akan jauh lebih cepat. Oke, next tadi. Next. Nah, rujukan pustakanya ada di belakang. Saya nggak tahu
Ini itu untuk mengutip apakah definisi arsiok ini untuk mengutip definisi pesisir, saya nggak tahu. Seharusnya setiap mengutip itu akan ada sumber yang jelas. Oke. Standar ya. Kalau misalnya itu dibenarkan itu pasti akan ada dimensi, akan ada bentuk gitu ya, akan ada alat, akan ada ruangan, akan ada aplikasi. Standar macam-macam. Kalau restoran tadi mungkin standar itu bisa mengacu di New York ya. Bagaimana caranya melayoutkan meja dengan kursi untuk sebuah restoran, apakah meja kotak dengan 4 kursi, apakah meja dengan bundar dengan 6 kursi, itu pasti akan mempengaruhi dimensi ruangan. Ya, itu yang bisa kalian start studi sana. Restoran juga mungkin tadi ada dapur itu juga ada ukuran bakunya. Coba di cross check di Google. Jadi itu mungkin bisa kalian gunakan standar di sini. Ya. Kalau misalkan ada kebijakan, kalian membaca kebijakan pemerintah Badan Pasar atau Provinsi Bali terkait dengan pembangunan sarana penunjang akomodasi pariwisata, salah satunya adalah restoran. Ada nggak sih kebijakan apa yang bisa dipenuhi? Misalkan saja KDB minimal itu adalah KDB maksimal 60% misalnya. Nah itu bisa dirumuskan, itu bisa diinvestasikan untuk bisa kalian lebih memahami terkait dengan proyek yang dirancang. Ya, konsep saudara antar display dan sirkulasi 120 asal kecil ini saya tak tahu dari mana. Jadi menurut saya masih harus dipahami dari kembali. Ya, nah, presiden. Apa sih gunanya sebagai presiden? Penting nggak sih sebagai presiden? Saya harus memilih karya presiden atau objek aspeknya seperti apa sih? Saya sendiri ternyata studi presiden itu sangat penting ya bagi kita, bagi kami ya. Presiden itu sangat penting akan bisa menunjukkan pemikiran kita terkait dengan objek yang akan kita lakukan. Kalau kita memilih objek presiden yang kurang baik, kurang bagus, itu berarti pemikiran kita terkait dengan objek yang kita rancang itu belum dalam, belum paham. Yang kedua, otomatis karya yang akan dihasilkan pasti menjadi seperti itu. Jadi otomatis pilihlah objek presiden yang bagus. Tidak harus di Indonesia, bisa di luar negeri. Zaman sekarang browsing itu bisa dapat hal yang mudah banget gitu. Jadi pilihlah objek presiden yang keren menurut kalian gitu kan. Oke. Kalau tadi Pak Nuri membagi presiden jadi dua, ada presiden industri dan presiden arsitektural itu bisa seperti itu. Tapi kalau saya lebih ringkas satu presiden aja. Apa yang saya pahami terkait presiden itu cari yang sama agar bisa bedah satu persatu si objek presiden itu sehingga bisa ada yang kalian dapat dari hasil studi presiden. Coba akan di belakang. Oke. Sebenarnya di atas sudah bagus ya membuat tabel ringkasan studi presiden ya. Tapi saya akan lebih bagus bisa diperdalam lagi. Yang pertama dari segi lokasi. Kelompok 2 sudah menjabarkan ada di Lombok Tengah, ada di Lombok Tengah, ada di Kalimantan Barat. Kalau menurut saya belum kalau menurut saya itu belum bisa hanya dipelajari dengan menunjukkan provinsi, kabupaten. Coba bisa diteliti lebih dalam nggak sih? Presiden A itu lokasinya apakah dapat pesisir kan? Otomatis dari presiden pesisir ya. Apakah objeknya itu di pesisir dekat dengan sarana pariwisata yang lain? Apakah dekat dengan pesisir yang menjadi objek wisata? Apakah dekat dengan pesisir yang dekat juga dengan pusat pemerintahan? Itu banyak-banyak macam-macam. Jadi tidak cukup hanya menunjukkan provinsi dan kabupaten. Dengan kalian mempelajari dari segi lokasi atau presiden, itu nanti bisa digunakan dalam memenuhi atau dalam membuat
Ini lokasinya di pesisir dekat dengan pusat kota, gitu, misalnya. Ini dekat dengan pesisir, dekat dengan destinasi pariwisata. Gitu. Jadi kan saya rumuskan, jadi saya itu akan membuat workshop di pesisir yang dekat dengan destinasi wisata, juga dekat dengan pusat kota. Agar apa? Agar orang itu intensitas untuk melihat asetnya itu lebih banyak gitu. Sambil dia ke pusat kota atau sambil dia ke destinasi wisata, dia melihat sisi aset dan ingin dan sehingga bisa menarik minat mereka datang gitu misalnya ke sana. Paham? Dan segi lokasi itu nggak cukup hanya menunjukkan provinsi atau kabupaten, tapi coba apakah ada di persimpangan jalan, apakah ada di sekitar sumber daya alam misalnya gunungan, sungai, danau. Coba dikaji dengan dalam sehingga itu bisa kalian gunakan untuk bisa merumuskan kriteria sertifikat ya. Dari segi luasan, oke lah. Dari segi aksesibilitas, maksudnya apa ya? Maksudnya aksesibilitas itu audio dari deskripsi dan jalur navigasi yang jelas. Maksudnya kalau di persepsi saya itu adalah aksesibilitas itu terkait dengan kemudahan pencapaian. Apakah dekat dengan jalan raya utama, dengan lewat jalan minimal 15 meter itu misalnya. Apakah dekat dengan halte bus gitu ya, kalau di luar itu bus kemudian apa ya, meningkatkan value dari suatu kawasan untuk memudahkan pergerakan orang atau apa gitu ya. Untuk fungsi ada ruang pameran, oke. Fasilitas kesehatan ya. Ini bukan ada apa aja sih di objek presiden pertama? Ada ruang pameran. Ini penting ya untuk dipetakan ya. Kenapa penting untuk dipetakan? Karena ini nanti akan mempengaruhi kalian menarik kesimpulan proyek di next step. Ya. Workshop itu harus ada ruang pameran. Betul. Nah, jadi kalian studi 3 objek presiden, ruang pameran itu ada di ketiganya. Jadi ruang pameran itu bisa kita indikasikan sebagai ruang utama yang harus tersedia pada sebuah workshop. Yang kedua, ada pusat kreativitas. Dia mau pusat kreativitas. Tidak ada. Oke, cuma ada 2. Oke, ruang workshop. Ya, ruang workshop ada, berarti ruang workshop bisa dipertimbangkan sebagai fasilitas utama. Walaupun yang ini tidak ada. Ya. Ada ruang untuk komunitas seninya. Oke, di sini ada, ini bisa digunakan sebagai fungsi utamanya ya. Lalu ada ruang hiburan. Ruang hiburan sini ada cuma satu. Nah, ini mungkin bisa sebagai fungsi penunjangnya lagi ya. Cara menilai itu adalah coba dipetakan ada ruang apa saja, lalu dilihat ada nggak sih kesamaan ruang-ruang di setiap objek presiden yang ada di Indonesia. Kalau sama itu pasti menjadi fungsi utama, ruang-ruang yang harus tersedia di sana. Ya, untuk konsep adalah sederhana ini. Program uang ini mungkin jadi satu ya, jadinya ya. Ini kan dalam uang kan jadi objek yang jadi ini jadi fasilitas ya. Oke. Jadi presiden ini bisa kalian kaji, bisa memberikan gambaran kepada kalian terkait dengan objek yang akan kalian baca. Ya. Jangan sekedar coba background yang jawab presiden yang jawab. Oke. Ya sekedar ini aja ya. Untuk masih di mana tahun pembuatan 2012 ini kan memang ini terkait dengan psikologi, tapi tidak banyak informasi yang bisa kalian pakai untuk merancang misalnya. Coba lihat bagaimana caranya menstudi presiden, mengkaji sebuah aplikasi kecil untuk bisa mendapatkan informasi penting yang akan kalian gunakan nanti di next step. Sip. Ada banyak. Ya, saya ingin sampaikan jadi untuk bisa lebih memahami
menggunakan setiap studi ini akan memberikan sesuatu, akan memberikan kalian informasi yang lebih dalam terkait dengan objek yang kalian baca. Kenapa sih kita sebut studi? Untuk bisa menunjukkan dan menyamakan persepsi kalian dengan yang objek. Sama halnya dengan BJT, sesimpel ini. Saya tanya ke kalian masing-masing. Menurut sama sekali ini pasti dengan gaya yang berbeda-beda. Untuk bisa menyamakan persepsi kalian dengan studi ini apa, kalau sudah kalian paham terkait di bangsa, untuk merumuskan spesifikasi proyek akan lebih mudah. Yang namanya spesifikasi proyek itu adalah itu berdasarkan hasil pemikiran juga aktivitas kalian. Kalau tadi ada yang dapat restoran ya, jadi di spesifikasi proyek itu kan sudah menentukan restoran apa sih yang akan kalian bikin. Kalian sudah mendapatkan berbagai jenis restoran apa yang kalian bikin, definisinya seperti apa, fungsinya apa dan sebagainya. Itu kan lebih gampang. Ada yang tanya? Tidak, sudah bertanya. Silakan. Berarti untuk yang bagian ini mungkin sistem saya itu berubah ya Pak. Jadi misalnya untuk yang lokasi itu tadi itu yang aku pahami dari lokasi ini bisa didalam kayak dekat sama pusat apa, terus kemudian jarak ke pantainya berapa lama, seberapa jauh, terus juga building fasad ataupun kayak hotel poin itu menghadap ke arah mana, itu bisa dilakukan. Jadi kayak lokasi itu jadinya kayak sini secara ruang nanti bakal itu ya, ini setiap objek yang kalian kaji ini akan menginformasikan kalian sesuatu. Kalau yang kalian sekarang kan lokasi lomba tengah yang kalian dapatkan dari sana untuk kalian bisa pakai acuan merancang dengan stepnya. Harus ada yang bisa menginformasikan kalian untuk kalian bawa dengan step ke perancangan. Paham ya? Lagi. Kalau enggak nanti tolong direvisi lagi, diperdalam lagi pemahaman yang terkait abstrak, baru bisa merumuskan spesifikasi. Ya, oke, terima kasih. Ada mungkin yang dari saya itu kan ada beberapa jenis yang mirip-mirip. Ada mirip-mirip itu definisinya, maka ada galeri juga ada abstraknya. Itu contoh lagi kayak toko souvenir sama arshop bedanya. Arshop jual souvenir, toko souvenir jual souvenir, jual. Nah, terus yang membedakan keduanya ada kalau arshop lebih kayak cara pembuatan, workshop, apa secara historical. Iya betul. Jadi secara fungsinya itu ada fungsi tertentu. Ya. Jadi arshop sama toko souvenir itu sama-sama jual souvenir, betul. Tapi kalau di toko souvenir yang kalian lihat itu jenis-jenis arshop ya. Yang kalian tuju itu toko souvenir sebetulnya, bukan jenis-jenis arshopnya. Yang dibilang sama Pak Dedi tadi, saya nggak yakin ini jenis-jenis arshop ya. Betul, itu toko souvenir. Nah, jadi kalau tadi sudah dikatakan oleh teman kalian itu adalah arshop, itu ada fungsi Pak. Fungsinya apa? Fungsinya itu ada workshopnya atau ada fungsi sesuatu yang membedakan mereka. Ya memang arshop itu ada fungsi workshop. Ya, jadi tidak hanya sekedar toko biasa. Terus yang kedua, teman dari saya studi presiden. Studi presiden kan Pak Nadi tadi sudah bilang ada dua jenis, secara fungsi sama secara bentuk. Nah, kalau secara fungsi, kalian harus benar-benar mengetahui dulu definisinya si arshop itu apa sih. Coba bedakan dengan fungsi yang lain. Yang sekiranya, contohnya misalnya guest house sama villa itu bedanya apa sih? Biar kalian tahu kan rasanya si arshop itu bagaimana,
si toko souvenir itu sampai mana, galeri itu sampai mana, karena mereka jualan. Tapi kalau galeri bedanya apa? Ya ada show, ada pamerannya. Kalau art shopnya ada pamerannya juga Pak. Pamerannya langsung dijual. Yang jadi pameran atau penampilannya di sana ya workshop. Nah itu dipahami dulu sehingga nanti pada saat nyari studi presiden itu benar-benar kena studi presidennya yang kalian cari. Kalian mau cari dimanapun. Kalau di Bali sini mungkin yang kalian temukan studi presidennya banyak ada art shop tapi bisa miss karena itu bisa toko souvenir bukan art shop. Jadi hati-hati. Makanya yang dibilang sama Pak Nuri ada fungsi studi presiden itu menurut fungsi dan ada studi presiden itu mau bentuknya seperti apa. Nah itu dia yang dicari. Nah terus baru kalian simpulkan. Cari studi presiden yang menurut kalian itu bisa dipakai. Jangan studi presiden yang cuma sekedar lewat, tapi kalian ya sudah yang penting ada studi presiden. Walaupun studi presidennya dia cuma 2, tapi dia memang mendapatkan jenis-jenis ruang yang dibutuhkan art shop dan itu memang art shop. Ya itu yang dicari dan itu yang dibedah sedetail mungkin. Tidak banyak-banyaknya dari studi presiden. Apalagi tidak ada kutipannya. Kalau dari saya itu yang lebih memahami si definisinya dulu. Oke, silakan untuk guest house. Baik, terima kasih atas kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Selamat malam semuanya, selamat malam Bapak dan Ibu. Jadi di sini kami dari kelompok 4 akan presentasikan progres daripada tugas S1 pada stupa 3 ini. Pertama-tama izinkan kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Gede Agus Sangar Parna, NIM akhir 8. Kenalkan, nama saya Madya Puspa dengan NIM akhir 09. Perkenalkan, nama saya Madi Bogi Sudana dengan NIM akhir 16. Perkenalkan, nama saya Putu Putra Suardana dengan NIM akhir 21. Perkenalkan, nama saya Arjuna Hari Purnama dengan NIM akhir 27. Perkenalkan, nama saya Madya Rizky Chandra Pradita dengan NIM akhir 30. Oke, ini di next. Baik, di sini pertama-tama saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai gambaran umum. Jadi kami di kelompok 4 itu mengambil fasilitas yakni yang diusulkan itu adalah guest house bertingkat sesuai ketentuan pada DOR minimal 2 lantai yang terletak di kawasan perumahan. Jadi bangunan ini akan kami rancang dalam satu masa tunggal kompak untuk meminimalkan footprint atau jejak bangunan pada lahan alami. Fasilitas ini diperlukan untuk mengakomodasi wisatawan yang mencari penginapan dan suasana intim, homely seperti rumah sendiri, namun tetap menyajikan privasi dan koneksi visual yang kuat terhadap pemandangan alam sekitar. Nah, jadi masuk ke teori. Jadi menurut KBBI, guest house itu dipadankan dengan atau wisma atau rumah tamu, yakni tempat menginap bagi tamu. Lalu menurut teori perhotelan atau pariwisata itu, guest house adalah fasilitas akomodasi sejenis hotel, namun berskala kecil, menawarkan suasana kekeluargaan yang lebih kental dan fasilitas dasarnya menyerupai rumah tinggal pribadi, memiliki ruang duduk bersama, ruang makan, dan kamar-kamar tidur. Masuk ke teori arsitektur. Jadi pertama itu ada arsitektur lokus pegunungan. Jadi teori ini menekankan pada respon bangunan terhadap iklim mikro pegunungan. Fokus utamanya adalah material yang tahan kelembapan tinggi, isolasi termal. Oke, saya stop. Ini tuh mau jelasin tentang lokasinya di mana? Ya. Ya, harusnya ada dong. Lokasinya ada di pegunungan, posisi dataran. Ini kan saya jadinya bingung. Ini tiba-tiba jelasin. Itu yang relevan. Terus yang dia. Kalian mau jelasin ini di dataran, di pegunungan itu ya maksudnya? Ya, betul. Jadi tambahin sub penjelasannya. Oke, di next aja. Jadi selanjutnya ada standar dan kebijakan. Yang pertama itu adalah standar besaran dan ekonomi ruang. Jadi menurut data arsitek atau Trendsetter standar for building tipe akan digunakan ini untuk standar luasan kamar. Jadi standar yang pertama ini
akan mengacu pada data arsitek. Jadi kami akan menggunakan itu sebagai acuan. Contohnya lebar koridor minimal biasanya kan 1,2 meter sampai 1,5 meter untuk penginapan. Terus ada standar dimensi tangga utama dan luasan area lobi resepsionis. Yang kedua ada kebijakan garis sempadan. Jadi yang pertama itu ada garis sempadan jurang tebing. Jika lahan memiliki kemiringan ekstrim, biasanya ada aturan jarak aman bagi bangunan dari bibir tebing, misalnya 2 kali kedalaman jurang atau sesuai aturan tata ruang setempat untuk menghindari risiko longsor. Yang kedua ada garis sempadan sungai. Jika di area tersebut ada sungai, area ini area pegunungan sering dilalui. Nah, selanjutnya ada yang ketiga itu standar keselamatan dan keamanan gedung. Jadi di sini yang perlu diperhatikan itu adalah proteksi jatuh untuk railing, guest house, pegunungan identik dengan balkon, dek, observasi. Yang standar masih standar. Next, studi presiden. Untuk studi presiden akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan dari studi presiden. Tapi mohon maaf sebelumnya, studi presiden ini masih belum didefinisikan untuk fungsi dan arsitekturnya. Jadi presiden 1 kami mengambil TKN House dari karya ETP Arkitektura Kompos Doja Dao. Studi presiden ada berapa? Ada fungsi dan arsitektur. Ada berapanya? Ada 2. Baru 2. Satu lagi. Pertanyaan saya, kenapa kalian bikin guest house dan harus menempatkan di studi presiden? Kenapa harus ini berdua? Karena ada house-nya. Bukan mungkin dari segi site-nya, karena dari segi site di pegunungan. Betul. Karena dari gambar-gambar yang atau literatur dari ASDA ini yang kami lihat itu site-nya cocok untuk tugasan kami. Oke, dia secara site. Ada lagi? Ya, oke, dijelaskan. Saya akan menjelaskan definisi operasional fasilitas untuk guest house. Guest house adalah penginapan dengan skala kecil dengan ketersediaan sarana fisik meliputi kelengkapan kamar tidur, akses ke kamar mandi dalam, area komunal serta layanan penunjang seperti wifi dan parkir yang diukur melalui observasi langsung untuk menentukan standar kenyamanan penginapan. Nah, di sini sering ambigu untuk guest house itu seperti kos-kosan elit dan dengan hotel. Kalau bisa dibayangkan guest house itu seperti nasi goreng spesial yang berisi telur dengan kerupuk, dan kos-kos itu hanya nasi goreng biasa. Dua-duanya mengenyangkan, tetapi rasa dan kenyamanan itu berbeda. Dengan kata lain, definisi operasional ini menetapkan bahwa guest house dianggap layak jika ia mampu memberikan rasa penginapan yang lebih dari sekedar fungsi berteduh, melainkan sebuah tempat tinggal sementara untuk memanjakan penghuninya. Baik, saya akan menjelaskan fungsi utama dari guest house. Fungsi utama guest house yaitu menyediakan akomodasi intim yang menyeimbangkan privasi ruangan tinggal dengan interaksi sosial yang guna menciptakan pengalaman penginapan yang personal, fleksibel, dan memiliki karakter arsitektur yang nyatu dengan lingkungan. Ini ada empat privasi. Yang pertama, privasi dan kenyamanan personal, menyediakan ruang istirahat, kamar tidur, dan kamar mandi dalam yang lebih intim dan unik dibandingkan hotel yang lain. Yang kedua, ruang sosial yang hangat, memfasilitasi interaksi melalui area komunal seperti ruang tamu dan dapur,
pertama yang santai. Yang ketiga, identitas arsitektur menjadi media ekspresi budaya dan estetika bangunan yang menyatu erat dengan lingkungan sekitar. Yang nomor 4, nilai ekonomis memberikan alternatif penginapan yang lebih terjangkau namun tetap berkualitas tinggi dan berkarakter. Next. Karakteristik pengguna guest house atau pondok wisata. Pegunungan ini terbagi menjadi 2 kelompok dengan fokus pada interaksi sosial dan kearifan lokal desa. Yang pertama, tamu atau wisatawan, pasangan atau keluarga kecil. Motivasi utamanya mencari pengalaman autentik berbaur dengan keseharian warga desa lokal, bukan mencari kemewahan resort yang terisolasi. Kedua, kebutuhan ruang, menginginkan suasana homey, memiliki toleransi sosial tinggi untuk berbagai fasilitas komunal atau lounge atau ruang makan, namun tetap membutuhkan privasi penuh di kamar tidur. Perilaku aktif berwisata alam di luar pada siang hari, lalu kembali untuk bersosialisasi dengan sesama tamu atau warga di area komunal pada malam hari. Yang B, pengelola atau pemberdayaan warga lokal. Yang pertama, ada peran ganda berfungsi sebagai tuan rumah atau host yang ramah dan informatif mengenai wisata desa, bukan sekedar staf hotel formal. Yang kedua, mobilitas kerja membutuhkan jalur sirkulasi servis yang jelas dan efisien agar operasional perawatan bangunan 2 lantai tidak tumpang tindih dengan area tamu. Yang ketiga, keahlian teknis, tanggap dan paham merawat utilitas bangunan khas pegunungan seperti suplai air lokal, bioseptic tank, dan penanganan kelembapan iklim dingin. Jenis kegiatan dan kapasitas. Oke, pertama ada pengguna atau pelaku, dibagi menjadi dua yaitu tamu dan pengelola. Yang tamu wisatawan perseorangan, pasangan atau keluarga kecil. Untuk pengelola, resepsionis, housekeeping, staf dapur, dan teknisi atau keamanan. Yang B, zona dan kegiatan utama dibagi menjadi 3. Pertama, zona privat atau tamu. Yang kedua, zona komunal atau tamu dan staf. Yang ketiga, zona servis atau staf. Yang pertama, zona privat atau tamu itu untuk tidur atau istirahat dan relasi privat di balkon. Yang kedua, zona komunal itu untuk bersosialisasi, makan atau minum, bersantai di lounge atau fire pit, serta proses check-in atau check-out. Yang ketiga, zona servis itu untuk memasak, administrasi, pemeliharaan bangunan, dan parkir. Untuk yang C, kapasitas atau daya tampung, desain dengan skala kecil sampai menengah. Oke, kita next aja dulu. Potong ini Pak ya. Ya, oke, next. Oke, di next aja. Ini jelasin apa? Untuk kriteria site-nya secara umum Pak. Oke, next. Ini lokasinya di mana? Di Batur. Next. Oke, next. Khusus desain. Ini salah nih. Ya. Ini next. Oke, saya langsung aja ya. Iya. Oke, yang pertama, jadi dari definisi yang kalian bilang tadi ya, kita ngomongin nasi goreng itu kita udah makan. Kita udah makan ya. Jadi kalian mau bahas tadi, ini tuh nasi goreng, bedanya kos-kosan elit sama gesos ini, andaikan nasi goreng biasa sama nasi goreng spesial. Kemarin saya bahas ikan lagi sama Putan. Sekarang nasi goreng ini. Oke, jadi begini. Kalian harus paham, coba cari di, ya gampang aja lah, ChatGPT. Coba cari. Guest house ini itu tuh biasanya bisa secara KBLI, ya, jadi KBLI atau
turunannya kita bilang itu bisa disebut sama pondok wisata. Ya, kalau ini guest house kan, ya bisa disebut dengan pondok wisata, itu mirip-mirip. Dan secara pengertiannya tadi kan udah sempat bilang ini itu tempat penginapan untuk tamu. Berarti tamu, artinya dia sudah punya rumah dong. Betul? Betul. Kalau kalian bertamu ke sana otomatis sudah ada tempatnya. Ya, dan kalian bertamu di sana. Secara otomatis karakteristik lokasinya tadi yang harus keluar itu adalah di area permukiman. Karena pondok wisata, guest house, apalagi tuh yang mirip-mirip secara tabiat turunannya, dia itu berbaur dengan lingkungan. Mau dia nasi goreng, apalagi ada nasi goreng tom yum, nasi goreng Sunda cekuh, nasi goreng tanpa saus, tanpa kecap dan segala macam, ya mereka harus menikmati itu. Ngerti kan? Ngerti maksud saya? Guest house itu kayak di kampung saya itu ada guest house. Jadi ada tempat wisata, di mana tempat wisata itu agro wisata salak. Di sana dia bikin si guest house supaya orang-orang tahu bagaimana si pengguna rumah tersebut itu memberitahu kepada orang-orang yang menginap sebagai tamu, kegiatan saya itu seperti ini. Secara otomatis yang peminatnya orang ke sana kan orang-orang yang cinta alam, bukan orang yang suping naik NMAX, motor-motor NMAX bule. Ngerti? Itu yang namanya guest house. Jadi pertanyaan dosen itu akan nanti jadi bedanya guest house sama villa apa dong? Jadi kalian kan bahas hotel dan segala macam. Bedanya di situ. Pak, kami bikin guest house itu tuh sepengetahuan kami definisinya dia memang berada di permukiman. Dan secara definisi yang kalian sudah lihat tadi, ya, ini adalah penginapan untuk tamu. Secara otomatis dia sudah ada rumahnya. Kalian sediakan di sana sih bangunannya. Terus jadinya kita nyari set gimana dong Pak? Cari dekat permukiman, mungkin yang akan nempel sama perumahan warga. Pengelolanya siapa? Pemilik site, warga lokal. Pemilik rumah yang di situ. Jangan sampai ada resepsionis dan segala macam, memang ada, tapi yang diatur oleh mereka si pemilik di sana. Nanti coba dicari kembali, digali lebih dalam lagi. Guest house itu seperti apa sih? Jelas ya. Kalian sebenarnya udah benar tadi, tapi kalian nggak tahu apa yang kalian bikin. Saya yakin. Kalian udah bahas ini untuk rumah tamu, gitu. Dari situ aja udah berpikir. Ya, karakteristik saya tadi harusnya kan dekat dengan permukiman, dekat dengan kegiatan wisata. Harusnya begitu karakteristik saya. Lokasinya mau di Gunung Batur, silakan. Jangan nyari Gunung Batur yang kosong, tidak ada permukimannya. Cari Gunung Batur yang mungkin ada permukimannya yang aktif dengan kegiatan berkebun, seni mungkin, atau apalah di sana. Sudah mulai paham guest house ini. Ya. Jadi kalian cari lingkungannya di dunia Batur, mungkin lingkungan mana gitu. Saya juga tak hafal udah Batur mana. Nanti kan site kalian beda-beda. Dari site kalian beda-beda ini kan kalian bisa melihat tipikal rumah-rumahnya di sana seperti apa. Itu akan mempengaruhi si desain kalian nanti. Pertanyaan saya, studi presidennya ngapain kalian lihat si kondor? Itu yang jadinya lucu. Kalau ada Pak Nuri tadi habis. Ya, studi presidennya itu ya pasti kayak mungkin Bongkasem itu banyak guys, ya, ada dari Bongkasem itu banyak rumah-rumah yang berbaur, kita anggap ya villa lah, rumah-rumah mewah, nasi goreng spesial gitu, yang bergaul dengan nasi goreng Sunda cekuh, tapi mereka rasanya jadi satu. Ya mungkin rumah warganya lebih jelek sedikit, isi guest house-nya lebih bagus sedikit. Jadi, ya, jangan sampai definisi itu kalian tidak paham padahal itu benar. Cara menjelaskannya, mungkin bacanya mungkin itu. Oke, nah, nanti diperbaiki lagi si studi presiden. Studi presidennya kan udah tahu kan, oh kata Pak Nadi ini studi presidennya kita harus cari bangunan-bangunan yang ada di luar, di permukiman nih. Di desa saya tuh ada banyak, di Bongkase itu ada banyak. Tumbak Bayu nggak tahu saya ada atau enggak.
Kalau di Sanur udah campur sama bilang. Kalau kalian mau nyari lebih modern lagi bisa di Sanur. Tapi mungkin zaman dulu di Sanur ya. Tapi kalau sekarang kan banyak bilang rumah warganya hilang. Jadi definisi kalian udah kena berbaur dengan lingkungan, berbaur dengan masyarakat, itu udah kena dari semuanya. Tapi kalian masih berpikir ini pila atau tadi nasi goreng spesial. Padahal sebenarnya kalian pikir saya buatnya pakai Sunda ceko, si spesial si keju. Ya, jadi kalau menurut saya pahami dan contohkan apa yang tadi dibilang sama Pak Deddy kutipannya agar itu menjadi valid. Saya searching aja di Google tadi, sementara saya cari untuk memvalidasi apakah benar pernyataannya atau tidak. Benar, ada kok di sana. Banyak kok ada definisi para ahli. Kenapa? Sampai ada sejarahnya kalau nggak salah tadi saya cari. Kenapa guest house itu bisa timbul? Kenapa itu bisa lahir? Karena wisatawan itu ada dua jenis. Satu jenis wisatawan yang mencari fasilitas yang ada. Satu jenis adalah wisatawan yang mencari budaya atau lingkungan. Gitu. Kalau yang nyari fasilitas, dia itu larinya kalau contoh sekarang ke Kuta, nyari base club, nyari banyak. Kalau yang mau nyari dia experience, ya mungkin dia ke Ubud sementara ini. Atau misalnya ke Cadidase, dia ingin tahu bagaimana sih masyarakat lokal itu melakukan kegiatan dan saya pengen tahu. Ngerti? Kalau mau nyari studi presiden mungkin yang ada agro-agronya gitu. Jelas? Saya cukup mungkin sampai dulu. Karena proses desain ini sepertinya Pak Nuri udah kasih tahu. Oke? Jelas ya? Ya, mungkin dari saya cukup sekian. Nanti sisanya kita bimbingan kembali. Kalian bimbingan saya kan? Ya. Oke, itu aja. Diperbaiki. Ya, ini saksi sekali. Ya, terima kasih. Tahu salahnya di mana? Apa bagus? Tidak ada yang baik. Nah, itu loh ya. Oh, kalkulasi silang cara mengambil dari tanah iklim sinar yang cukup tapi tidak dihilangkan seperti ini, gitu ya. Dimana kamu mendesain usahanya, gitu. Ini ada hubungannya nih. Penyediaan air bersih untuk pengolahan makanan itu kaitannya dengan utilitas. Jadi air bersihnya kalau utilitas itu pasti kamu ngomong 3 hal. Apa itu? Ngomong sumber, ngomong sistem, dan ngomong distribusi. Sumber air bersihnya apa? Sistem yang mau kamu terapkan apa? Distribusinya bagaimana? Menurut ya, Garuda utilitas. Sudah dapat ayat. Saya yakin itu hubungkan ya, hubungkan ya semua mata kuliah. Kamu hubungkan sekarang. Jadi kamu implementasikan di studio rancangan ini. Pilih struktur. Tempat penyimpanan bahan makanan yang aman. Gimana caranya? Berarti di restoran ada biar aman, ada tempat penyimpanan bahan makanan yang ada yang beku, ada yang dingin kan gitu. Kalau sayur masuk dia ke tempat penyimpanan yang pendingin saja ya, kayak seperti itu. Kalau yang daging-daging itu ke freezer dia. Yang berburu kan itu nanti itu ini ada hubungan, cuma kamu nggak bisa menghubungkan karena proyekmu nggak terbukti. Oke, lanjut. Yang lain itu ya, jadi semua yang kamu hadirkan itu berhubungan dengan proyekmu dijelaskan. Oke, ini apa ini? Presiden apa? Presiden apa? Saya sudah minggu lalu saya sebut 2 presiden fungsi dan presiden arsitektur. Presiden itu ada 2. Ada presiden fungsi, maka kamu harus nyari proyek presiden yang persis dengan proyekmu.
Kalau presiden arsitektur boleh tidak persis, tapi kamu cari komponen arsitekturalnya yang menginspirasi kamu untuk kamu terapkan pada proyekmu. Nah, ini presiden apa? Karena kok presiden fungsi? Kalau presiden fungsi lengkap gambarnya deh. Ada layoutnya, ada denahnya, di mana dapurnya, di mana. Itu ini apa gambarnya? Oke ya, nanti sedangkan presiden apa yang jelas. Nah, kalau presiden fungsi, maka kamu nyari datanya yang lengkap. Fungsi namanya ya. Minimal kamu bisa menjelaskan ruang-ruang yang ada di restoran itu melalui presiden itu, objek presidenmu ya. Oh, di restoran itu. Kalau restoran kan juga sebenarnya jual beli ya, jual beli makanan, minuman gitu ya, yang berkualitas. Kan jual beli juga. Nah, ada ruang apa? Ada ruang, ada kasir, ada pemesanan, ada dapurnya dan sebagainya. Itu. Ini gambarnya ini isinya. Ini cocoknya presiden arsitektur. Kok tiba-tiba atap melengkung menyerupai tulang, bambu bertumbuh ini memang dari bambu ya. Apa kenangmu itu begitu itu? Saya ini sama bambu itu lantak itu. Ya, hindari itu yang latak-latak ya. Nah, kira gitu kan. Ini presiden dulu dari bambu. Restoran itu apa? Area entrance adalah area adalah area restoran itu apa? Itu pertanyaan. Restoran yang mau kamu buat itu apa definisinya ya? Tempat menjual dan membeli makanan dan minuman khas Jepang misalnya. Oh, Japanese restoran misalnya ya. Di sivitas itu jangan nyebut pengunjungnya. Nanti apapun proyeknya kamu tulis pengunjung. Pengunjung itu bukan apa-apa deh. Seperti kamu ke rumah sakit, parkir, tengok temanmu cepat sembuh ya pulang. Adakah ruang pengunjung di rumah sakit? Ada? Enggak kan? Yang ada ruang tunggu pasien. Pengunjung itu bukan siapa-siapa. Jadi ini kayak makanan, apapun makanannya, minumnya terus pengunjung itu mestinya penjual, pembeli itu ya tergantung pada definisi. Hindari, jangan pakai pengunjung, karena pengunjung itu bukan siapa-siapa. Pengunjung itu orang sekedar lewat gitu. Terus anunya, sivitasnya hanya dua, pengunjung, resepsionis itu. Yang masak nggak ada, pesannya 2 tahun nggak jadi makan. Nah, tiba-tiba meja resepsionis, area tunggu, area makan maksudnya. Nah, ini aneh. Coba pakai ininya ya, logikamu pakainya, logikanya pakai manajemen area. Ya coba ya belajar yang benar, jangan sekedar kan rugi ya. Ya rugi kamu punya kalau rugi coba belajar dulu.
arsitek Anda dikir, ya arsitek itu mestinya dikir. Jadi saya teringat dulu satu garis yang kamu buat itu harus ada artinya, ada maknanya. Kalau saya ruang memberikan pesan pertama begitu menggoda, juga bijak. Saat pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Oke ya, fokus ke restoran ya. Saya agak berobetan ya, jadi kamu sama sekali tidak berpikir. Ini tidak ada yang salah dan benar. Yang ada logis dan tidak logis. Ini nggak logis. Terus jelaskan sumber yang kamu rujuk itu ya, untuk memperkuat argumentasi. Restoran itu ini Pak, sumber yang saya rujuk ini tidak akan terjadi debat kalau kamu sudah jelas merujuknya dengan sumber yang jelas itu, yang valid itu sudah. Kalau enggak ya apa ya coba terus lanjut. Ya ini korban dulu ya. Fungsi utama restoran, fungsi utamanya dari mana dapat fungsi utama restoran? Di restoran itu ada fungsi utama saja. Ya fungsi apa namanya kalau dari komersial memasak apa namanya fungsi apa? Fungsi produksi. Dia memproduksi di situ ya, dari bahan baku menjadi barang jadi. Terus fungsi apa lagi? Nah itu caranya ya, mencari fungsi utama itu ya. Oh kalau ada jual beli berarti energi. Oh kalau ada mengolah bahan berarti dia produksi ya. Oh kalau ada apa lagi misalnya apa ya di restoran itu ya apa ya ada produksi itu ya yang lain itu ya. Nah ini dari mana datangnya jenis kegiatan, karakteristik pengguna, penggunanya siapa, pengunjung, pembeli ya, tulis pembeli yang single, yang couple, yang family, yang group misalnya. Lalu nanti bisa ini apa nih, karakteristik pengguna bukan ngomongin datang bersama anggota keluarga misalnya. Karakteristik pengguna itu umurnya itu ya, umur berapa aja akan kamu akomodasi dari orang tua sampai anak-anak. Nanti fasilitasnya berbeda. Apakah dia normal atau dia disabilitas? Nanti fasilitasnya berbeda. Definisikan dengan jelas ya. Orang Jepang atau orang Eropa dimensinya kan berbeda, budayanya berbeda. Jepang itu pendek misalnya, Eropa itu tinggi, tingginya beda, bentuknya beda, cara makannya beda. Kalau Eropa tahu kamu jumlah alat dia makan, pisau, sendok segala macam, tahu berapa jumlah? Nah yang itu pelajari ya. Jangan dianggap gampang begitu.
dapur kan luar biasa. Dapur itu rumit di restoran. Nah, saya tahu makanya standar dapur untuk restoran dengan seat 150 gitu. Ada berapa persen dari luas tempat makan itu dapur itu ada standarnya. Luas dapurnya sekian persen dari luas ruang makan. Dari tanda-tanda ya. Ini karakteristik penggunanya jelasin ya. Bukan dalam campur sama anggota keluarga. Yang keluarga berapa jumlah keluarga yang kamu mau akomodasi? Misalnya 5 orang gitu ya. Bapak, ibu, 2 anak, RT 1, asisten rumah tangga itu misalnya. Atau berapa lah silakan, sehingga settingnya nanti dia betul-betul kan mandi. Kakek, nenek, bapak, ibu, anak 3 itu misalnya. Nah, gimana kemudian nanti kalau dia bertambah besar, gimana setting, kamu membuat setting agar meja itu kalau bertambah jumlahnya bisa disatukan, tuh dia bisa berbanyak. Wah, banyak itu yang lebih itu. Oke, terus lanjut. Nah, kegiatan ini dari mana datang jenis kegiatan? Dari mana datang? Yuk. Tidak tahu. Kegiatan itu datang dari pengguna, dia ngapain ke sana? Penjualan pembeli misalnya, ngapain dia? Membeli makanan dan minuman misalnya, atau ada yang menggunakan sekedar minum saja, kemudian menikmati apa namanya pastry, snack apa. Biasanya untuk dia dapat makan, datang parkir, kemudian dia mencari tempat duduk, atau dia memesan makanan, membayar, lalu dapat bendera, nomor kursi, lalu nyari tempat duduk. Apa itu sistem yang mau kamu terapkan? Nah, itu ada diantaranya yang kita projek. Penjual misalnya, penjual itu kan banyak nanti mulai yang menerima bahan baku, yang nyeleksi sayur, daging, kualitas apa enggak, baru kemudian yang yang memasak, yang masak itu banyak di urutan itu ya, diawasi oleh chefnya. Ya, ada yang makanan, ada yang beverage-nya, ada yang buat minumannya gimana itu detail. Kedua kegiatan sama, ya terus yang lain juga ada yang berenang, yang sama kami dan bisa berenang. Apa? Mana kriteria? Kriteria lokasinya dulu. Pertanyaannya kan lokasi yang bagaimana yang ditunjukkan oleh restoran Jepang misalnya gitu ya. Lokasi yang bagaimana? Oh, di kawasan yang diminati oleh orang-orang Jepang misalnya. Anda cari sumbernya, kawasan apa sih kalau orang Jepang berwisata
benar apa enggak? Lihat, Kogito ya Tusun. Kamu berpikir maka kamu ada. Jangan langsung itu. Ini radio tikus kamu makan kayak anjing dan mati. Dia pikir, tidak benar ya ini. Jangan nontonnya nyebrok oke, pokoknya semua harus bisa komunikasi. Kemarin saya ngajar sangat berbahagia saya. Ngajar teori perancangan luar biasa, mereka kritis lebih berapa terus saya ngajar. Anak itu kritis itu bahagia saya. Sebab yang baca Prancis Descartes itu sangat kritis ya banyak. Nah saya inginnya itu kalau anda keahliannya saya itu, kalau anda serius ya. Oke, nanti jelasin kriteria. Kalau di saya alternatif saya dulu, saya yang bagaimana setelah lokasinya tertentu, baru kamu tanya saya yang bagaimana yang dibutuhkan oleh restoran saya buat kriteria. Oh, terletak di Jalan Utama, terletak di belakang perwisatan itu misalnya, silakan. Lalu kamu Nanti masuk di antara alternatif ini mana yang paling sesuai dengan restoran saya? Itu pertanyaannya. Baru pilih salah satu dari alternatif